Bagaimana cara pembuatan gitar akustik folk? Mulai dari kayu mentah yang kasar hingga menjadi alat musik yang indah, seluruh prosesnya meliputi pemotongan yang presisi, pengamplasan yang teliti, perakitan yang cermat, pengecatan yang merata, hingga pemasangan senar dan penyetelan akhir. Hari ini, kita akan mengunjungi sebuah pabrik alat musik bernama Crafter, untuk memahami lebih dalam perjalanan lahirnya sebuah gitar akustik folk berkualitas tinggi. Segalanya dimulai dari proses seleksi bahan baku yang sangat ketat. Para pekerja sedang memeriksa setiap papan kayu, memperhatikan serat dan kerapatannya untuk memastikan tidak ada cacat. Papan-papan kayu terpilih ini akan digunakan sebagai bahan untuk membuat bagian depan dan belakang gitar. Biasanya menggunakan kayu spruce atau mahoni. Untuk mendapatkan panel depan yang cukup lebar, dua papan kayu yang telah dipilih dengan cermat akan disambung menjadi satu. Pekerja mengoleskan lem khusus secara merata pada tepi papan kayu yang akan disambung, lalu menggunakan mesin untuk menekannya. Proses ini membutuhkan penyelarasan yang presisi dan tekanan yang merata, agar papan kayu yang telah disambung tampak menyatu sempurna tanpa terlihat adanya celah. Setelah proses penekanan selesai, papan kayu akan didiamkan selama beberapa waktu untuk menunggu lem benar-benar mengering dan mengeras. Selanjutnya, papan kayu yang telah disambung dikirim ke peralatan besar untuk proses pengamplasan awal pada ketebalannya. Setelah itu, mesin CNC, Computer Numerical Control, mulai beroperasi, memotong kontur panel gitar secara presisi sesuai dengan gambar desain yang telah ditentukan. Peralatan modern secara signifikan meningkatkan efisiensi dan ketepatan produksi, memastikan setiap panel memiliki ukuran yang benar-benar seragam. Panel yang telah dipotong dan dibentuk masih harus melalui proses pengamplasan halus lebih lanjut agar permukaannya mencapai tingkat kehalusan yang ideal. Langkah ini juga dilakukan oleh peralatan otomatis, sehingga memastikan hasil yang merata. Selanjutnya adalah tahap dekorasi yang sangat penting pada panel, yaitu pemasangan roset di lubang suara. Pekerja dengan hati-hati memasukkan bahan dekorasi yang sudah dipersiapkan ke dalam alur di sekitar lubang suara panel, yang tidak hanya memperindah, tetapi juga menjadi salah satu elemen desain khas sebuah gitar. Sekarang, pekerja sedang memasang jiwa dari bagian dalam gitar, yaitu bracing, penyangga suara. Potongan kayu yang tampak sederhana ini, mulai dari pola penataan, tinggi, hingga sudut pemotongannya, secara langsung menentukan karakter suara dan resonansi gitar. Setiap bracing harus ditempatkan secara presisi pada posisi yang telah diolesi lem, lalu menggunakan alat penekan bertekanan vakum. Bracing tersebut ditekan kuat-kuat ke panel depan dan panel belakang. Proses ini memastikan tidak ada celah antara bracing dan panel, sehingga getaran senar dapat ditransmisikan secara paling efektif. Struktur internal panel depan dan belakang telah selesai secara awal, dan sistem penyangga bracing yang rumit dapat terlihat. Selanjutnya adalah menangani side plate gitar, yang merupakan salah satu tahap paling menantang secara teknis dalam proses pembuatan. Papan kayu yang keras pertama-tama harus direndam dalam air, agar seratnya melunak dan meningkatkan kelenturannya. Kemudian papan kayu yang telah dibasahi ditempatkan ke dalam cetakan hot press bersuhu hingga 180 derajat Celcius, di mana suhu tinggi dan tekanan akan memaksa serat kayu melengkung mengikuti lekuk cetakan dan dengan cepat membentuk bentuknya. Proses ini disebut pembentukan lengkung panas, sebuah momen penuh keajaiban dalam pembuatan gitar. Setelah side plate yang telah dibentuk dilepas, bagian tersebut akan digantung di rak untuk didinginkan secara alami agar bentuknya benar-benar stabil. Untuk mencegah bentuknya kembali seperti semula, para pekerja juga akan memasang balok penyangga sementara di bagian dalam side plate guna memperkuat lengkungannya. Ketika semua komponen sudah siap, proses perakitan rangka utama pun resmi dimulai. Pekerja terlebih dahulu menempelkan bilah sudut penghubung di tepi papan samping. Bilah kayu tipis ini berfungsi untuk memperluas area sambungan antara panel dan papan samping, sehingga struktur menjadi lebih kokoh. Papan samping kemudian diposisikan secara presisi ke dalam cetakan khusus untuk dipasang, guna memastikan bentuk badan piano tetap standar. Selanjutnya, lem dioleskan pada bilah sudut, kemudian papan belakang dan papan depan yang sudah dipasang dan didinginkan ditempelkan satu persatu. Seluruh badan gitar lalu dimasukkan ke dalam mesin penekan, di mana tekanan merata diberikan untuk memastikan semua komponen terhubung rapat tanpa celah. Dengan demikian, sebuah kotak resonansi gitar yang utuh pun tercipta. Namun, kotak ini masih sangat kasar dan perlu melalui beberapa tahap pengamplasan untuk menghilangkan sisa kayu dan bekas lem di bagian tepinya. Usai diamplas, kontur badan gitar terlihat jelas dan halus. Lalu, pasang binding di tepi badan gitar. Selain melindungi dari benturan, binding ini juga mempercantik tampilan. Setiap partikel sekecil apapun dapat memengaruhi kehalusan dan kilap hasil akhir permukaan cat. Badan gitar yang sudah siap kemudian digantung di jalur produksi dan dikirim ke ruang pengecatan.
Di jalur produksi terpisah, pembuatan salah satu komponen inti gitar, yaitu neck, juga dilakukan secara bersamaan. Untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitas, neck biasanya dibuat dari beberapa lapisan papan kayu yang dipres menjadi satu. Setelah diolesi lem, papan-papan kayu tersebut ditekan di dalam mesin pres hingga menjadi satu balok kayu yang kokoh. Setelah itu, neck yang telah dibentuk kemudian dimasukkan ke mesin CNC untuk pembentukan detail yang presisi. Mesin ini dapat memproses beberapa neck sekaligus, memastikan setiap lekukan dan ukuran benar-benar akurat. Selain itu, mesin juga akan mengukir logo merek pada headstock, seperti pada gitar tahun 1972 ini. Angka tersebut mungkin mewakili tahun berdirinya merek atau seri khusus tertentu. Sekarang, yang sedang dibuat adalah fingerboard, yaitu bagian garis samar pada neck. Pekerja dengan hati-hati memasang inlay yang terbuat dari kerang atau plastik ke dalam alur yang sudah disiapkan di fingerboard. Inlay ini tidak hanya membantu pemain gitar menemukan posisi fret dengan cepat, tetapi juga menjadi hiasan penting pada fingerboard. Setelah inlay selesai dipasang, permukaan fingerboard akan diberi alur untuk pemasangan kawat fret logam. Tepi fingerboard juga perlu dipasangi binding. Proses ini mirip dengan teknik pemasangan binding pada bodi gitar. Setelah diolesi lem, strip kayu tipis ditempelkan, lalu dibalut erat dengan pita perekat untuk menahannya hingga lem mengering. Setelah kering, pita dilepas dan kelebihan binding digosok dengan mesin agar menyatu sempurna dengan fingerboard. Selanjutnya, fingerboard akan dilubangi sebagai persiapan untuk pemasangan tuning peg. Sebelum perakitan, pekerja mewarnai neck terlebih dahulu agar sesuai desain. Penyambungan neck dan bodi sangat menentukan kenyamanan bermain. Pekerja mengandalkan penggaris dan pengalaman guna melakukan penyesuaian berulang kali. Mereka memastikan sudut pemasangan dan garis tengah neck benar-benar akurat. Setelah posisi dipastikan, barulah lem dioleskan. Menggunakan perabot khusus untuk menekan dan merekatkan, sekarang kita mulai memasang kawat hias, yang merupakan proses yang sangat menguji keahlian tangan. Pekerja terlebih dahulu mengisi sedikit bahan pengisi atau lem ke dalam alur kawat hias, lalu memasukkan kawat logam yang sudah dipotong ke dalam alur tersebut. Kemudian dengan hati-hati mengetuk kawat menggunakan palu kecil agar kawat benar-benar menempel kuat pada papan kertas. Setelah kawat hias dipasang, kedua ujungnya akan menonjol melebihi tepi papan, sehingga perlu diratakan dengan menggunakan kikir khusus. Langkah ini disebut chamfering kawat hias, tujuannya agar pemain tidak merasa tidak nyaman saat menekan senar. Terakhir, semua bagian atas kawat hias juga harus diamplas dan dipoles hingga halus. Hal ini membuat permukaannya menjadi halus dan bulat, sehingga memastikan kelancaran teknik seperti bending. Sampai di sini, bagian pengerjaan kayu dari sebuah gitar pada dasarnya telah selesai. Selanjutnya, gitar akan dibawa ke ruang pengecatan bebas debu di mana para pekerja yang mengenakan pakaian pelindung menggunakan spray gun untuk menyemprotkan beberapa lapis cat dasar dan cat akhir secara merata. Setiap lapisan cat harus benar-benar dikeringkan dan diamplas sebelum melapisi berikutnya, hingga akhirnya terbentuk lapisan pelindung yang kokoh dan indah. Setelah proses pengecatan selesai, gitar akan memasuki tahap perakitan akhir dan penyesuaian. Langkah pertama adalah memasang jembatan gitar. Komponen ini adalah bagian kunci yang menyalurkan getaran senar ke papan suara. Pekerja harus menentukan posisi jembatan dengan sangat presisi. Usai dilem, jembatan gitar ditekan dan dipasang mesin. Posisi ini menentukan ketepatan nada, jadi harus sangat presisi. Selanjutnya, pasang tuning peg di kepala gitar, yaitu pengatur nada senar. Pekerja memasukkan tuning peg ke lubangnya, lalu mengencangkan murnya agar kokoh. Pemasangan nut dan saddle, dua komponen kecil ini menentukan tinggi senar dan panjang efektif senar. Sebelum memasang senar, pekerja menempelkan label berisi informasi merek dan nomor seri produk di dalam lubang suara. Sekarang akhirnya tiba saatnya memasang senar. Pekerja mengunci salah satu ujung dari 6 senar gitar pada bridge menggunakan pin penahan senar, sementara ujung lainnya dimasukkan ke lubang tuning peg, memotong kelebihan panjangnya, lalu mengencangkan setiap senar satu persatu dengan tuning peg. Terakhir dan terpenting, pekerja memeriksa dan menyetel gitar secara menyeluruh. Mereka mengecek kelurusan leher serta jarak senar, lalu menyetel nada tiap senar sesuai standar dengan tuner profesional. Setelah pengujian akhir, kualitas suara dan kenyamanan dipastikan memenuhi standar sebelum keluar dari pabrik.
Sampai di sini sebuah gitar akustik yang memadukan keahlian tangan dan teknologi akhirnya benar-benar selesai dibuat. Gitar tersebut kemudian akan dikemas dan dikirim ke seluruh penjuru dunia menanti untuk memulai perjalanan musik yang baru bersama pemiliknya.